Alhamdulillah. Nahmaduhu volumenya kurang ya. Nah, berapa? Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Fattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham. Inna Allaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna ahsanal kalam kalamullah wa khairal huda huda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'atun wa kullu bid'atin dhalalah. Ayyuhal ikhwah, ikhwani wa akhwati fiddin, talabatul ilmi, bapak ibu rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, kembali kita di kesempatan yang mubarakah ini senantiasa kembali kepada sikap yang Allah Subhanahu wa ta'ala memperingatkan kepada kita agar menjadi hamba yang senantiasa tadarruk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, hamba yang terus-menerus senantiasa tidak ada sikap kecuali sikap hajatun adimatun wa faqiratun abadiyatun ilallah. Tidak ada sikap yang terus harus kita miliki kecuali sikap untuk terus menetapkan diri sebagai hamba yang fakir, yang butuh, yang tidak pernah berhenti kebutuhan kita kepada Allah Rabbul Alamin. Menjadi hamba yang senantiasa menjatuhkan diri
kepada Allah Rabbul Alamin Al-Hayyu Al-Qayyum. Lebih-lebih lagi di hari-hari terjadinya musibah-musibah besar dalam hidup kita. Musibah yang kembali kepada apa yang dinasihatkan oleh Rasulullah SAW. Wa sayusibu akhiraha bala'un wa umurun tunkirunaha. Musibah yang Nabi telah memperingatkan kepada umatnya tentang nasib besar hidup mereka, yaitu tentang agamanya. Yang Rasulullah SAW memperingatkan akan senantiasa menimpa pada umatnya yang akhir bala'un wa umurun tunkirunaha. Banyak bala yang berkaitan dengan umat beliau, dan bala musibah itu berkaitan dengan urusan agama mereka. Wa umurun tunkirunaha, banyak urusan-urusan agama mereka yang terus menimpa mereka, dan mereka dalam keadaan orang yang sebenarnya tidak menyukainya, mengingkarinya. Banyak persoalan-persoalan hidayah, persoalan agama yang dijalani oleh umat beliau yang akhir, yang terus-menerus tidak dalam keadaan menjadi awaluha khairuha awaluha. Tidak sebagaimana baik-baik yang senantiasa Allah berikan pada umatnya yang awal, supaya hati kita terus mendapatkan jalan untuk masih dilayakkan untuk yuridillahu bihi khairan, untuk Allah mengendaki kita pada kebaikan. Wa illa, kalau tidak, sebagaimana Allah berfirman, fa innallaha yahulu bainal mar'i wa qalbihi. Jika kita tidak bisa bersikap seperti itu, maka sungguh Allah senantiasa membatasi, menutup antara seseorang dengan hambanya, antara seseorang dengan hatinya. Dan kalau antara seseorang dengan hatinya sudah ditutup oleh Allah Rabbul Alamin, fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah sudah memperingatkan di dalam firman-Nya, falaula ija'ahum ba'suna tadarra'u walakin qasat qulubuhum wa zayyana lahumus syaitanu ma kanu ya'malun. Allah memperingatkan, kenapa ketika banyak musibah-musibahnya Allah datangkan kepada mereka manusia, la tadarra'u, kenapa mereka tidak mengambil sikap merendah, tadarru', menjatuhkan diri kepada Allah, mengembalikan hajat dan kefakiran kita hanya kepada Allah. Allah ingatkan, laula tadarra'u, kenapa mereka tidak merendahkan diri, kenapa mereka tidak menjatuhkan diri, walakin qasat qulubuhum, dan kenapa hati-hati mereka terus keras, dan akhirnya wa zayyana lahumus syaitan ma kanu ya'malun,
Kalau kita tidak bisa tadarru'u, kalau hati kita terus masih berkeras, padahal sudah banyak kerendahan-kerendahan dalam urusan din, Allah timpakan, maka akan terjadi Allah membiarkan syaitan menghiasi amal-amal kita sepertinya baik. Allah tidak lagi menutup, menjaga amal-amal kita dijaga oleh Allah dari syaitan. Semua manusia akan didatangi oleh syaitan kecuali yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sekalipun Adam alaihissalam terkena fitnahnya syaitan, tapi karena tadarru'u, karena Adam adalah punya hajat yang besar kepada Allah, maka Adam pun kemudian masih mendapatkan penjagaan dari Allah Rabbul Alamin. Fatalaqa Adamu min Rabbih. Adam pun masih diilhamkan oleh Allah, dan hatinya tidak ditutup untuk menjatuhkan diri, merendahkan diri kepada Allah, dan mengambil kalimat-kalimat Allah, untuk kemudian Adam benar-benar menempatkan diri sebagai hamba Allah. Tidak sibuk membicarakan tentang iblis yang telah menyesatkan dia, tapi lebih sibuk kefakiran Adam bukan untuk membunuh iblis, tapi kebutuhan Adam adalah untuk ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalimat yang Allah ajarkan adalah kalimat hajatun azimatun ilallah, kalimat kebutuhan yang besar kepada Allah saja. Sebagaimana kemudian perkataannya, Adam bukan melaknat syaitan, bukan melaknat iblis, bukan sibuk bagaimana membalas perbuatan iblis, tapi sibuk merendahkan diri kepada Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ayo ikhwah, apalagi di hari-hari yang sebagaimana nikmat ilmu ini telah terjadi apa yang terjadi, yang tidak ada lain adalah kembali kepada nikmat din. Apa yang kita rasakan dari buah hidayah, buah ilmu, sepertinya masih sama yang dirasakan oleh orang lain, yang mereka tidak punya ketekunan di dalam hidayah dan di dalam ilmu. Hati-hati kita masih sempit seperti mereka. Illa qalila. Perkataan-perkataan kita masih menunjukkan perkataan yang tidak melapangkan diri-diri kita, yang tidak ubahnya juga seperti mereka. Kita masih banyak berperilaku tidak bisa menahan diri kita, tidak bisa dana nafsahu, tidak bisa merendahkan jiwa-jiwa kita, yang hampir-hampir juga sama dengan orang-orang yang mereka tidak menekuni hidayah, tidak menekuni ilmu. Keadaan ini harus menjadi peringatan yang besar
harus kita kembali kepada fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Harus kita kembali kuat untuk mengembalikan peringatan yang terus menegakkan kehidupan kita sebagai orang beriman. Terus mengembalikan posisi kita, bukan untuk memperbanyak, sekedar untuk memperbanyak amal-amal kita, sekedar untuk memperbanyak rincian-rincian kebaikan, tapi mengembalikan kepada hakikat nikmat besar di dalam kemenangan kita, yaitu peringatan yang menguatkan fa ahyainahu wa ja'alna lahum nuran. Peringatan yang menguatkan untuk hati-hati kita dihidupkan lagi oleh Allah. Karena ada orang sholat hatinya nggak dihidupkan oleh Allah. Ada orang berzikir hatinya nggak dihidupkan oleh Allah. Ada orang berjihad hatinya nggak dihidupkan oleh Allah. Ada orang beribadah ini itu tapi hatinya nggak dihidupkan oleh Allah. Sebagaimana Allah mengatakan, la yadhkuruna Allah illa qalila. Ternyata kehidupannya dengan Allah sangat kecil, sedikit. Akhirnya amal-amal pun amal-amal yang menyesakkan. Sebagaimana kata Allah, wa idza qamu ila shalah qamu kusala. Kalau dia mengerjakan ibadah salat pun dia kerjakan dengan berat dan malas dan beban. Apa yang hilang? Yang hilang adalah fa'ahyainahu, peringatan yang menjadikan hati itu utuh, punya kehidupan dengan Allah. Begitu juga apa yang hilang? Yang hilang adalah sebagaimana Allah menegaskan, setelah Allah menyebutkan fa'ahyainahu, kemudian Allah jadikan nuron. Yang hilang adalah nur, cahaya yang terang di dalam hati, yang tidak ada subhat sekecil apapun, sehingga semua dijalanin dengan terang benderang. Inilah sebenarnya a'dhamu dzikrin nafi', paling besarnya peringatan yang memberi manfaat di dalam perjalanan din, iman, lebih-lebih lagi di dalam perjalanan ilmu. Wa illa fahadihin ni'mah sakir. Kalau tidak, maka nikmat ini adalah hanya secara zahir menjadi nikmat yang memberatkan. Hanya secara zahir menjadi nikmat yang dhamka, menyempitkan bagi kita. Karena kita kehilangan kebahagiaan tujuan kita, dan kita kehilangan batasan-batasan yang menutup semua subhat-subhat yang terus berdatangan kepada kita. Akhirnya sakilun min haitsul ghayah wa sakilun min haitsul thariq.
Semua menjadi berat dari sisi apa yang kita cari, yang kita tuju, dan semua menjadi berat dari sisi jalan yang kita tempuh. Ini ayol ikhwah. Karena itu di antara hakikat peringatan yang memberi manfaat yang harus terus menjadi hajah kita adalah terus berada di dalam afaman assasa bunyanahu, orang yang membangun bangunannya di atas, tidak di atas jurufin harith, agar kita tidak menjadi orang yang membangun bangunan kita di atas tepi jurang yang mau runtuh. Fanhara bihi fi nari jahannam, yang pada akhirnya kita pun runtuh bersama dengan bangunan itu di neraka jahanam. Itu yang harus terus menerus dikembalikan. Ayo ikhwah, ketika kita membicarakan, memperingatkan tentang nikmat ilmu, sangat banyak sekali kalau kita berbicara dari sisi keutamaan, dari sisi kebaikan, dari sisi kemuliaan, dari sisi janji-janji yang tidak akan diselisih oleh Allah SWT. Dan kebanyakan orang hanya melihat sebelah mata dari sisi ini. Kemudian akhirnya setan menghiaskan pandangan yang sebelah mata ini dan menganggap dengan banyak melihat keutamaan-keutamaan yang sebatas itu, dia adalah termasuk yang meraih keutamaan itu. Akhirnya itu semua adalah zayyana lahumus syaitanu ma kanu ya'malun. Kegembiraan dari melihat sisi keutamaan berakhir dengan kejatuhan dari sisi perjalanan. Sekali lagi, kegembiraan dari sisi melihat keutamaan ternyata membawa akhir kejatuhan dari sisi perjalanan. Kenapa? Ya karena cara memandang keutamaan yang sudah zayyana lahumus syaitanu ma kanu ya'malun. Cara memandang keutamaan yang sudah ditipu daya dengan hiasan setan, dengan amal-amal yang dikerjakan. Ini musibah yang terus terjadi. Yang Syekh Muhammad Id Al-Abbasi bahkan memberi nasihat, manusia terus-menerus berjalan di tempatnya, mencoba maju, mundur lagi, ya akhirnya berjalan di tempat lagi. Mencoba maju, mundur lagi, akhirnya berjalan di tempat lagi. Kemudian dia pergi meninggalkan dunia, diganti generasi berikutnya, begitu juga. Sehingga berabad-abad, beratus-ratus tahun sudah cukup dibuktikan oleh Allah, umat Islam sampai hari kita ini menjadi umat yang sallallahu alaihi wasallam illa man rahimahullah. Ayo ikhwah, pada kesempatan ini ada beberapa faedah
yang para ahli ilmu telah memberikan cara memandang nikmat hidayah, nikmat Islam yang tidak bisa dipisahkan dengan nikmat ilmu, dan lebih mengerucut kembali inti daripada nikmat Islam dan nikmat ilmu adalah nikmat pengajaran, nikmat anugerah berupa pengajaran yang Allah berikan penjagaan kepada beberapa hamba-hambanya yang Allah pilih. Sebagaimana sangat terang dan jelas Ibrahim alaihissalam berdoa untuk pertama ketika beliau diperintahkan oleh Allah membangun Ka'bah, beliau berdoa agar amal beliau diterima oleh Allah. Dan ternyata dalam perjalanan Baitullah tidak selalu menjadi wasilah hidayah. Di zaman kemusyrikan, Ka'bah menjadi wilayah kesyirikan. Sampai hari ini pun Baitullah, Ka'bah secara benda banyak juga masih menjadi wilayah kesyirikan. Ini doa pertama. Doa yang kedua, Ibrahim meminta pengajaran secara benar, secara bersubstansi. Wa ba'ats fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatika wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Doa yang kedua, Ibrahim meminta agar Allah mengutus guru, yaitu seorang nabi yang datang membawa tugas mengajar. Yatlu alaihim ayatika, membacakan ayat-ayat Engkau. Wa yuzakkihim, membetulkan, menumbuhkan, membersihkan manusia dengan pengajaran. Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, kemudian terus mengajarkan rincian-rincian dari kitab Allah dan dari sunnah hikmah. Ini doa yang kedua. Ya. Dan doa ini diterangkan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah. Wa hadhihi al-ayah misdaqu ijabatillah li khalilihi Ibrahim hina da'a li ahli Makkah ayyab'atsa fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Fa ba'atsa Allah subhanahu wa ta'ala walahul hamdu wal minnatu ala hina fatratan minar rusuli wa tumusin minal subuli wa qad istadatil hajatu ilaihi wa qad maqatallahu ahlal ardi arabahum wa ajamahum illa baqaya min ahlil kitab nazran yasiran. Ayat yang merupakan doa Ibrahim, dan ayat ini kalau nggak salah ada 4 ayat. Satu ayat Ibrahim berdoa, satu ayat Allah mengatakan laqad manna, sungguh Allah telah memberikan karunia, anugerah. Satu ayat Allah mengkaitkan
kerusakan dan kebodohan manusia itu hanya diperbaiki dengan datangnya pengajaran. Ba'asa fil ummiyina rasulan. Ini jika kita mau membicarakan nikmat Islam, maka tidak ada Islam tanpa ada membicarakan nikmat ilmu. Dan tidak akan ada membicarakan nikmat ilmu tanpa ada membicarakan nikmat pengajaran. Maka hajatuna ilal Islam hakikatan hajatuna ilal ilmin nafi. Wa hajatuna ila ilmin nafi hakikatan hajatuna ila at-ta'allum wa ta'lim ala manhaji an-nubuwah. Kebutuhan kita kepada Islam tercermin kepada kebutuhan kita kepada ilmu hidayah. Kebutuhan kita kepada ilmu hidayah tercermin pada kebutuhan kita tentang jalan pengajaran yang Allah amanahkan. Al-Imam Ibnu Katsir menerangkan ayat-ayat ini merupakan bukti pembenaran dari Allah mengkabulkan permintaan Ibrahim alaihissalam. Ketika Ibrahim berdoa waktu itu pada penduduk Makkah untuk meminta agar Allah mendatangkan seorang utusan yang utusan itu membacakan ayat-ayat Allah, mendidik, membersihkan, menumbuhkan mereka manusia, mengajarkan kitab Allah dan hikmah Allah. Kemudian Allah kabulkan, Allah memberikan nikmat ini, dan lebih-lebih lagi nikmat ini sangat mendesak, mengalahkan dari segala kebutuhan apapun, yaitu saat fatratan minar rusul wa tumusin minas subul. Saat jalan-jalan ilmu sudah mulai terhapus, saat sudah hilang, sudah langka orang-orang yang berperan sebagaimana Rasul, sehingga terjadi apa yang terjadi. Kita tahu pada waktu itu Taurat masih ada, tapi manusia rusak. Injil masih ada, tapi manusia rusak. Taurat masih ada, tapi manusia jahiliyah. Injil masih ada, tapi manusia jahiliyah. Kenapa? Karena ar-rijal was-sirat qad faqida. Apa maknanya sebuah kitab? Apa maknanya sebuah kaidah-kaidah kalau pembawanya tidak ada? Kalau jalannya sudah berubah, maka kitab itu seperti yang dicontohkan oleh Allah, kama salil himar yahmilu asfar. Maka pembawa kitab itu seperti yang dicontohkan oleh Allah, kama salil kalbi in tatrukhu yalhas in tahmil yalhas atau tatrukhu yalhas. Dan itulah sebenarnya berteriaknya manusia, dahaganya manusia, laparnya manusia di hari-hari hidayah, ketika manusia kehilangan rijal as-sadiqun, ketika manusia kehilangan sabilullah mustaqimah. Walaupun kaidah masih ada, walaupun kitab masih ada. Karena itu beliau Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin pernah menerangkan, fakhajatun nas asyaddu khajatan fi hadzal zaman khajatun ila rijalil ilmi.
Maka hajat manusia di zaman ini yang sangat mendesak adalah hajat manusia kepada orang-orangnya sebagai orang yang punya perjalanan ilmu. Kenapa? Kata beliau memberi contoh, kalau ada seorang perusak masuk ke sebuah maktabah yang besar, di situ lengkap semua kitab-kitab tentang kebenaran dan kebatilan. Kemudian dia masuk ke perpustakaan itu dan dia kemudian keluar lagi, apakah dia dapat hidayah? Enggak. Yang dia butuhkan adalah rijalul ilmi. Yang dia butuhkan adalah orang yang dia membawa ilmu yang bisa menerangi dia, meluruskan dia. Bukan sekedar kitab-kitab yang bertumpuk. Ini ayo ikhwah. Pengajaran inilah yang dinasihatkan oleh beliau Al-Imam Ibnu Katsir, wa qad istadatil hajatu ilaihi. Hajat yang mendesak, yang sepantasnya manusia berdesak-desakan untuk mengejar, ya hajat ini. Hajat kepada doanya Ibrahim alaihissalam, kepada pengajaran. Ya. Karena di hari-hari itu, sebagaimana hari jahiliyah, Allah sudah murka kepada penduduk bumi. Hampir tidak ada orang bisa dipilih. Arabahu wa ajamahu. Illa baqaya min ahli kitab, kecuali hanya tinggal sedikit dari ahli kitab. Nazran yasiran, orang yang langka yang sangat sedikit. Ini salah satu kembali hajah yang sesungguhnya, yang sebagaimana Allah jelaskan di dalam surat Al-Jum'ah ayat 2-4. Kemudian Al-Imam Ibnu Katsir juga menjelaskan kembali di ayat yang hampir sama, yaitu di surah Ali Imran ayat 164. Laqad manallahu 'alal mu'minin id ba'atsa fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatika wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Beliau Ibnu Katsir dari ayat ini menjelaskan lebih khusus tentang pengajaran yang menjadi hajah adimah, menjadi kebutuhan besar di hari kerusakan. Sebagaimana di ayat itu ada faidah yang mungkin orang kalau hanya menerjemah, hanya sekedar menyelipkan saja kaidah itu dan tidak waqa'a fi balihim hadza amrun adim, tidak terbersit di dalam pikirannya ada urusan besar tentang nikmat pengajaran ini, yaitu ayat Rasulan min anfusihim. Ada penegasan dari Allah bahwa Rasul itu, pembawa ilmu itu min anfusihim, dari jenis mereka. Apa makna yang dimaksudkan oleh Allah, yang dituntut oleh Allah, sehingga Allah menjelaskan pengajaran yang akan menjadi minnatullah, karunia Allah? Disebutkan di ayat ini min anfusihim. Beliau Ibnu Katsir menerangkan makna min anfusihim, min jinsihim, dari jenisnya. Kenapa?
Kenapa harus dari jenisnya? Ditegaskan, diperingatkan oleh Allah Azza wa Jalla, karena inilah pengajaran yang kemudian membawa hadirnya kembali Allah mendatangkan kebaikan-kebaikan ilmu, kebaikan hidayah dari sisi sirat, dari sisi jalan. Apa maknanya? Kata beliau Imam Katsir, liyatamakkanu min mukhatabatihi wa su'alihi wa mujalasatihi wal intifai bihi. Itu maknanya. Makna min jinsihim dimaksudkan oleh Allah, dituntutkan oleh Allah sebagai karunia pengajaran yang membawa keridhaan Allah, keberkahan adalah apa? Dengan min jinsihim, supaya di dalam pengajaran itu terjadi tamakun. Yang dimaksud tamakun itu segalanya terbuka kemungkinan untuk Allah melimpahkan nikmat hidayah ini. Kenapa? Karena satu jenis. Kemungkinan apa yang terjadi? Mukhatabah, saling berbicara, saling menyeru. Pembawa ilmu menyeru, pengambil ilmu menyeru, saling mukhatabah, saling berinteraksi. Karena ilmu bukan semedi di dalam gua. Dan makna mukhatabah ini menutup semua celah-celah hajat manusia. Karena bermukhatabah itu akal dengan akal ketemu, emosi dengan emosi ketemu, ya, hati dengan hati ketemu. Kemudian teladan dengan teladan ketemu, sehingga celah akal pun tertutup, celah emosi pun tertutup, celah berbicara pun tertutup, celah emosional di dalam hati pun tertutup, celah dari hal-hal yang memberatkan di dalam hidup pun tertutup. Dan itu yang dulu dialami generasi awal ketika mereka menjalani nikmat ilmu ini. Ya. Ayo ikhwah. Ini makna tamakul min jinsihim. Kemudian juga wasu'alihi, ketika bertanya, berbicara, min jinsihim, karena satu jenis, sama dengan manusianya, keadaannya sama, terjadi kemungkinan untuk mudah. As-su'al, bertanya adalah miftahul ilmi, ya, tertutup daripada subhat-subhat yang ada. Wa mujalasatihi, terjadi tamakun, memungkinkan untuk bisa bersama duduk, bermajelis, ketemu, ya, sehingga wal intifai bihi, untuk menjadi saling memberi manfaat, mengambil manfaat, tamakun. Dan karena itu jangan heran ketika nikmat ini dulu terjadi pada masa Rasulullah SAW dengan para sahabiyun, hanya 23 tahun mereka sudah menjadi manusia-manusia hebat. Transformasi ilmu menumbuhkan mereka, wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin. Yang dulunya orang terbelakang, gak ada harganya, menjadi guru dunia. 23 tahun. Karena transformasi ilmu min jinsihim ini, transformasi ilmu yatlu alaihim wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah, lepas semua sesuai dengan batasan Allah. Tidak sebagaimana
bencana-bencana ilmu hari ini. Seperti yang dicontohkan, diperingatkan oleh beliau Syekh Shalih bin Abdul Aziz Al-Syekh. Kenapa banyak orang-orang yang menekuni ilmu saqatu antarik, jatuh dari jalan ilmu? Karena mereka hanya punya muamalah ilmu di jadwal belajar. Mereka nggak punya muamalah ilmu dengan murid mereka, dengan guru mereka di luar jadwal belajar. Tidak ada tamakun. Seakan-akan mereka ini jenis yang berbeda, padahal sama-sama manusia. Mereka hanya ketemu seperti sekarang, ketemu orang, ketemu AI, sudah selesai. Maka akhirnya tidak ada tamakun. Dan akhirnya yang terjadi adalah mujaradul huruf wal alfat wal kalam. Hanya ketemu huruf, lafaz dan kalimat-kalimat. Bertambah lama, bertambah beban, bertambah beban, bertambah beban. Fala haula wala quwwata illa billah. Ini ayat ikhwah. Ini yang dinasihatkan oleh beliau. Kata Al-Imam Ibnu Katsir, Allah menegaskan min anfusihim ini bukan sekedar penegasan oh manusia yang ambil dari manusia, bukan. Kata beliau, fahada ablagu fil imtinan ayyakuna rasulu ilaihim minhum. Allah memberikan nikmat pengajaran dengan tegaknya tamakun min cincihim ini, ablagu fil imtinan. Ini adalah anugerah yang jauh lebih dibesarkan oleh Allah Azza wa Jalla. Anugerah yang ablah, yang lebih kuat, yang lebih dalam. Sehingga pengajaran ini untuk kemudian akan lebih membawa kepada kekuatan dan kelapangan dan ladah kalau makna min jinsihim ini benar-benar terwujud, liyatamakkanu min mukhatabatihi wa su'alihi wa mujalasatihi wal intifai bihi. Dan kemudian ayat ikhwah, di ayat yang lain dalam surat Ali Imran ayat 164, beliau Syekh Sa'di bahkan menegaskan anugerah berupa pengajaran seperti yang ada di dalam ayat-ayat tadi. Kata beliau, akbarun ni'am. Selama ini kita kenal nikmat paling besar Islam, hidayah, ilmu. Tapi semuanya itu tidak ada kalau kita tidak ketemu nikmat pengajaran. Tidak ada. Maka akbarun ni'am, kata beliau Al-Masadi, bal asluha, bahkan nikmat pengajaran ini adalah landasannya, pangkalnya, asalnya nikmat ilmu, nikmat Islam. Tidak ada nikmat pengajaran tanpa adanya nikmat. Tidak ada nikmat ilmu, nikmat Islam tanpa adanya nikmat pengajaran. Tidak ada. Sebagaimana tadi ahli kitab Taurat, Injil masih ada, tapi manusia rusak karena nikmat pengajaran, siratnya Allah, nikmat dari berupa rijal mengalami kerusakan. Ayo ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Dan semuanya ini hanya bisa dijalani oleh seorang hamba dengan lapang. Berkali-kali kita dinasihatkan oleh para alim ilmu, kalau nikmat ini dijalani sebagai taqarrub, adib, sebagai ibadah mendekatkan diri yang besar pada Allah. Seorang muta'allim dan seorang mu'allim tidak akan bisa menjalani ini semua
kalau dia tidak menempatkan dirinya sebagai ubudiyah adimah. Dalam makna bukan cuma sekedar aku ngajar, aku belajar, aku setoran. Bukan itu. Dalam makna ad-dillu wal khudu' wal inqiyad. Sebagai seorang yang beribadah, apalagi ibadah ilmu, tanpa menjatuhkan, merendahkan diri, nggak akan bisa. Seorang guru nggak mau merendahkan dirinya, nggak akan bisa. Seorang penuntut ilmu tidak mau merendahkan dirinya, nggak akan bisa. Wal khudu', dan terus menundukkan dirinya, wal inqiyad, dan terus mengikat dirinya untuk patuh. Tanpa itu semua nggak akan bisa. Kemudian tidak mungkin kita bisa dil, khudu', inqiyad tanpa iftikar kepada Allah, tanpa terus butuh pada Allah. Ya, sebagaimana wala takilni ila nafsi tarfata aini. Tanpa kita untuk merasa fakir asli, sa'ni kulli wala takilni ila nafsi tarfata aini. Tidak ada kata-kata yang pantas ketika kita jatuh, ketika kita kurang, ketika kita bermasalah, kecuali wala takilni ila nafsi tarfata ainin. Asli, sa'ni kulli, perbaiki urusan saya ya Allah. Jangan biarkan saya menyandarkan diri dengan diri saya, walau hanya sekejap mata. Tidak boleh ada perkataan yang lain kecuali asli, sa'ni kulli, wala takilni ila nafsi tarfata ainin. Dan terus, inilah hakikat orang yang beribadah kepada Allah. Inilah hakikat orang yang menempatkan diri beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah sudah mengingatkan di dalam surat An-Nisa, in takunu ta'lamun fa innahum ya'lamun. Kalau kalian menderita, ada banyak hal-hal yang menyakitkan, orang lain juga sama. Di dunia ini tempatnya orang ta'lamun, ya'lamun. Jangan kita merasa kita saja yang paling menderita di dunia. Ya. Kata Allah, in takunu ta'lamun, kalau kalian itu ada penderitaan, fa innahum ya'lamun, mereka juga punya penderitaan. Tetapi wa tarjuna minallah ma la yarjun, kalian ini punya harapan kepada Allah yang mereka nggak punya. Menunjukkan sesulit, seberat, sesusah apapun secara zahir, bukanlah sebuah penderitaan secara asal. Karena mereka menderita secara zahir diikuti menderita secara batin. Sedangkan orang-orang yang punya perjalanan iman, Islam, ilmu, zahirnya sama seperti mereka, tapi hatinya harusnya nggak sama. Ya, hatinya tarjuna minallah ma la yarju. Kamu itu masih punya harapan kepada Allah yang mereka nggak punya harapan kepada Allah Azza wa Jalla. Ayo ikhwah, karena itu di antara nasihat yang dinasihatkan oleh Imam Ibnu Qayyim, agar kita selalu menggunakan dua mata kita, dua pandangan kita. Pandangan yang pertama adalah pandangan al-amru wa nahyu, pandangan petunjuk syariat. Selalu melihat apa yang Allah suruh, apa yang Allah larang. Ini pandangan pertama. Apapun orientasi kita, ini Allah nyuruh, ini Allah larang. Lihatlah ketika problem besar dihadapi keluarga Ibrahim.
saat harus menghadapi yang sulit, menaruh anaknya, istrinya di gurun Sahara yang gak ada kehidupan. Pandangan apa yang kemudian dilihat? Allahu amuruka. Apakah Allah yang menyuruhkan? Ketika Ibrahim menjawab na'am, sudah, jangan ada jawaban yang lain. Kalau sudah Allah yang nyuruh, Allah yang larang, pegang. Allah amuruka. Jangan dibenturkan dengan selera kita, pendapat kita, kebiasaan kita, manfaat-manfaat nanti dapat apa kita. Jangan dibenturkan. Karena itu penyakitnya. Idza ra'aita sukhan muta' wa hawan muttaba' wa dunyan mu'assaratan wa ijabal mar'i bi ra'yi. Kalau orang sudah mempertimbangkan empat ini, fasad, kerusakan. Maka kata Ibnu Qayyim, nadiratun ilal amri wan nahi. Selalu lihatlah itu perintah Allah, itu larangan Allah apa enggak. Ini yang pertama. Yang kedua, sebagai manusia pasti dalam mengambil perintah Allah, mengambil larangan Allah sebagai amanah, kita tidak akan mengambilnya seperti malaikat. Dan insya Allah kita juga tidak akan mengambil seperti iblis. Kita tidak akan mengambil perintah Allah, larangan Allah seperti iblis, penentang, enggak. Dan kita tidak akan mengambil perintah Allah dan larangan Allah seperti malaikat. La ya'sunallah ma amarahum. Tidak pernah gagal dengan perintah Allah dan larangan Allah. Enggak. Kita mengambil seperti agama Islam. Apa maknanya? Kita harus melihat pandangan yang kedua, yaitu qada dan qadar Allah. Sebagai makhluk mengambil perintah Allah, larangan Allah, Allah yang takdirkan. Kadangkala kita ditakdirkan berhasil, dimudahkan, kadangkala kita ditunda. Maka nadiratun ilal qada wal qadar. Banyaklah melihat kebesaran Allah di dalam memudahkan kita, di dalam belum memudahkan kita, yang akhirnya kita menjadi kuat beristianah kepada Allah, kuat untuk fakir, kuat untuk istighfar, kuat untuk tobat. Tidak yata'ajjab fi nafsihi, tidak yata'as li rauhillah. Tidak kemudian kita menjadi orang yang ujub dengan apa yang kita pada diri kita, dan tidak menjadi orang yang kemudian membuang diri kita, tidak punya nasib orang yang berputus asa dari rahmat Allah. Dan kita akan selalu dikondisikan oleh Allah begitu. Kadang-kala kita dikondisikan tidak menyangka dimudahkan. Kadang-kala kita dikondisikan tidak menyangka dibuat tidak mudah. Kenapa? Di antaranya untuk terus mengembalikan kita adalah hamba. Ya. Di antaranya untuk terus mengembalikan kita, bukan menandingkan diri kita dengan Allah. Kalau kita nggak pernah salah, nanti kita menandingkan diri kita dengan Allah. Itu salah satu faedah yang dinasihatkan Syekh Shalih bin Abdul Aziz Al-Syekh. Hatta seorang nabi diposisikan oleh Allah jatuh, rendah, supaya dia tetap nabi, bukan Tuhan. Ya. Apalagi kita. Karena itu kalimat kita adalah kalimat Ya Hayyu Ya Qayyum bi rahmatika astaghits aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata ainin. Enggak perlu ngomong yang lain, cukup itu kepada Allah. Ya. Cukup kita selalu berbicara kepada Allah seperti ini. Ya. Ayo ikhwah,
ini secara umum untuk terus mengembalikan kita fa'ahyainahu wa ja'alna lahu nuran. Kita bukan untuk selalu ribut, aku sudah punya ilmu berapa, sudah bisa apa. Bukan itu yang selalu kita ributkan. Tapi bagaimana kita selalu fa'ahyainahu wa ja'alna lahu nuran yamsi bihi finnas. Yang kita selalu ributkan, kita ini masih tetap berjalan dengan hati yang hidup, dengan hati yang terang, di tengah orang-orang yang hatinya keras dan hatinya gelap, atau kita ikut jatuh. Itu aja. Bukan kita kapan aku jadi nabi, kapan aku bisa jadi ustadz. Bukan itu. Ini kesalahan fatal di dalam perjalanan ini. Dan ini yang dinasihatkan oleh para ulama. Sebagai akhir dari faedah ini, terutama berkaitan dengan majelis. Kenapa ada majelis? Karena butuh pengajaran yang dulu dibicarakan agar bisa punya pengajaran kayak madrasah di Semarang. Pertanyaannya lagi, kenapa ada pengajaran kayak madrasah di Semarang? Ya, pengajaran yang ada di madrasah Semarang itu berangkat dari kekacauan ilmu pasca fitnah jihad Ambon. Yang sebelumnya sudah ada ngaji sunnah, dakwah salaf puluhan tahun dan banyak manusia belajar. Dengan fitnah jihad Ambon rontok semua. Jadi itu yang dikembalikan, karena membetulkan lagi bagaimana nikmat pengajaran yang sesungguhnya, sehingga menjadi wasilah Allah memperbaiki. Kalau masalah kitab, masalah ustaz sudah ada sebelumnya. Ya. Di Semarang itu tahun berapa? Sementara awal dakwah sunnah, ngaji sunnah itu sejak tahun 90. Bahkan dulu di kampus-kampus dikuasai dengan orang-orang yang ngaji sunnah. Begitu jihad Ambon, fitnah tadir, habis semua. Seperti orang bodoh semuanya. Karena ternyata ada masalah nikmat ilmu yang sesungguhnya, yaitu masalah nikmat pengajaran yang harus dibenarkan, harus dikembalikan. Jadi madrasah itu berjalan bukan karena ingin punya madrasah, ingin punya yayasan, ingin jadi mudir, ingin jadi ketua, bukan, nggak ada semuanya itu. Ya. Itu hanya berjalan di belakang karena ada kebutuhan teknis saja. Awalnya nggak ada semuanya. Karena itu juga jangan sampai kita tertipu. Kita hanya mau meramaikan majelis tapi tidak menjaga pengajaran. Apa manfaatnya? Orang hanya mau meramaikan madrasah Imam Ahmad bin Hanbal tapi nggak menjaga pengajaran. Apa manfaatnya? Ini ayo ikhwah. Sudah banyak contoh. Allah mencabut keberkahan Syekh Albani di Yordan ketika beliau sudah nggak ada. Allah mencabut keberkahan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin di Qasim ketika beliau sudah nggak ada. Allah mencabut keberkahan Syekh Muqbil bin Hadi di Damat, Yaman ketika beliau sudah nggak ada. Walaupun kitab hadis masih banyak, murid beliau masih ada, kitab-kitab ulama masih ada semua. Nikmat ini tidak bisa dipisahkan dengan perjalanan pengajaran. Dan itu nggak akan berubah. Walan tajida li sunnatillahi tabdila. Ini saja yang perlu saya sampaikan pada kesempatan ini. Dan hakikat nikmat adalah minallah. Allah mengambil, Allah memberi, Allah mencabut, tidak menurut selera kita. Setiap kita adalah orang yang dibentangkan oleh Allah, tetapi kembali kepada kita sendiri. Fanduru kaifa ta'malun. Silahkan kalian lihat bagaimana kalian beramal. Ayo ikhwah,
Saya mohon maaf jika ada kekurangan dan khilafan. Ya. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.